Selebriti yang satu ini dikenal sebagai sosok mama muda yang tangguh. Lika-liku perjalanan kisah cintanya selalu menjadi sorotan media. Sampai akhirnya ada berita bahagia tentang kabar pernikahannya. Seperti apakah kebahagiaannya saat ini? Inilah Behind the Wheels bersama Jessica Iskandar. Oke, Jessica Iskandar. Apa kabar Pak Rudi? Kabar baik. Baik, kok kamu yang nanya, saya yang nanya kamu dong. Aku juga nanya dong, Oh gitu. kan biar Saya datang ke Bali friendly. khusus buat ketemu kamu nih. Aduh, Buat makasih. ngobrol sama kamu karena orang Iya. banyak yang nanya mana jedar, nggak ada, YouTube-nya nggak ada katanya. Iya, YouTube-nya di ban, Pak. YouTube-nya di band. Iya. Kamu mungkin ada isi konten yang tidak senonoh kali di band. Enggak, aku soalnya kedapetan pakai lagu copyright orang. Oh gitu. Terus Iya, di iya. ban. Jadi salah kamu ya. Salah editor aku. Salah editor. Oke, saya mau nanya nih, Iya. ini kan mobil kamu bukan? Mobil aku. Bukan mobil orang lain kan? Bukan. Oh ya udah, tipe apa ini? Ini Mini Cooper tipenya aku nggak tahu, tapi yang bisa kapnya buka tutup itu loh. Rusak dong, bisa dibuka kapnya. Enggak, emang ini kan mobil canggih tahun 2000, Oh, iya. 2021. Mini Cooper, kenapa pilih Mini Cooper? Kalau mau kapnya kebuka pakai motor aja, nggak ada. Motor nggak bisa, takut oleng. Oh, gitu. Kalau ini kan enak, jadi dia bisa dibuka itu supaya kalau aku jalan-jalan di Pulau Bali ini, Iya. aku bisa menikmati udara yang Bali gitu. Oh, Maksudnya gitu. nggak di jalan besar juga kan ngebul. Iya. Di itu apa kayak mau ke Ubud, Kintamani. Jalan-jalan bagus gitu Iya, ya. yang pinggirnya sawah. Atau pinggirnya pantai. Atau mungkin. pantai. Keren. Terus emang sengaja milih ini atau udah pilih-pilih dulu? Sengaja milih ini juga karena kan jalanan di Bali itu kadang kita Kecil. ngelewatin jalan-jalan kecil. Iya. Nah, aku tuh sebenarnya nggak pinter nyetir tuh, aku nggak pinter-pinter banget. Jadi biasanya dari dulu pakai supir. Emang yang lain pinter? Yang lain lumayan kan? Oh iya, oke. Pinter. Aku tuh kalau nyetir tuh kadang suka kayak ada apa tuh kayak trotoar tuh kadang aku suka iya. tabrak-tabrak gitu kayak bom kar. Ih, keren. Jadi pas nyampe Orang kaya beda. ada asuransi. Terus jadi pas nyampe Bali tuh aku harus nyari mobil yang kecil, yang gampang nyetirnya. Jadi apa ya? Tapi aku pengen yang kapnya kebuka, ya udah mini, pas. Namanya pas nih. Kamu ada modifikasi apa udah biasa aja? Aku tuh nggak pinter modifikasi, Pak. Jadi apa adanya ya? Iya, paling kemarin sempet bikin stiker. Pakai stiker gitu kan, biasa mini pakai Stiker bukan modifikasi sih. Iya, bukan ya? Iya bukan. Ini servisnya, kamu tahu servisnya nggak sih? Nah, Atau itu dia. Siapa yang ngurusin servisnya? Suami, tapi ini kebetulan kan baru. Jadi servisnya kayaknya tunggu berapa ribu gitu ya, Pak? Berapa ribu Iya. kilometer ya? Iya, berapa ribu atau enggak sekian bulan gitu kan setelah Nggak tahu pembelian. mobil kamu kok nanya Nah, ya saya. kira-kira gitu Oh, lah. gitu. Aku nggak ngerti. Kamu inget nggak mobil pertama yang kamu beli dari hasil jeripaya sendiri apa dulu? Dulu yang pertama kali beli hasil jeripaya Alphard. Alphard. Tahun berapa inget nggak? Tahunnya waduh, tahun berapa ya? Pokoknya dulu bukan Alphard, namanya Velfire, warna putih. Oh, putih. Itu tahun 2000. Pokoknya pas aku mulai syuting dahsyat lah, 2000. langsung beli. Oh, keren. Udah lupa lah ya itu ya. Lupa 2000 mungkin 2009 kali. 2009. 2009. Itu yang pertama aku beli. Sebelumnya kan masih orang tua. Sebelumnya orang tua itu benar-benar pertama. Ada mobil idaman nggak sekarang yang belum kebeli? Aku sebenarnya aku suka Range Rover. Lamborghini, Ferrari gitu. Keren. Itu suka sih, tapi di sini jalanannya kurang proper buat Oh, itu. iya. Range Aku Rover. Range Rover yang kapnya bisa dibuka. Iya. Kalau Tapi nggak itu bisa adanya dibuka, ya di Gerinda aja buka. sayang dong. Sayang. Tapi itu sayangnya itu 2 pintu. Aku tuh harus cari yang 4 pintu. Jadi nanti pas anak aku lahir, kan aku pakai baby chair tuh, car seat. Jadi biar bisa masuk gampang. Jadi kayaknya itu masih belum pas buat aku. Oh. Tapi itu aku suka. Oke, suka ya. Oke, sekarang kan anak 1, suami 1, lagi hamil lagi ya. Kamu mau anaknya cowok apa cewek? Aku sebenarnya apa aja. Apa aja? Yang penting sehat, lahirnya lancar, Oke. jadi anak yang baik, yang pinter, yang berguna buat dirinya dan sekitarnya. Cewek cowok nggak masalah. Tapi Udah kalau El Barak sama Vincent tuh mikirnya cowok ini. Oh,
Udah ada nama kalau cowok cewek belum? Belum. Oh, udah mulai ngidam aneh-aneh belum? Ngidamnya kemarin ngidamnya aneh itu kue sagurangi, tau gak sih Pak yang kue Betawi itu yang dari kelapa pakai gula aren, iya itu gula Jawa. Cuma di Bali nggak ada. Iya, jadi harus balik ke Jakarta. Demi beli itu. Iya, demi beli itu. Ngidamnya itu. Itu doang, udah nggak ada ngidam apa-apa lagi. Oh, terus emang aku baik ya hamilnya. baik lah. Iya. Ini anaknya baik. Terus El pas tahu kamu hamil lagi, akan ada adik, gimana, seneng apa? Seneng banget dia, happy, dia excited, lompat-lompat karena kan sebenarnya dia mau adik tuh udah lama, dari dia umur 4 tahun dia udah minta adik. Dari 4 tahun? Iya. Sekarang umur berapa? 7. 7 ya, udah 3 tahun lalu Jadi minta adik. 3 tahun Mintanya kemudian gimana Mam minta adik? Mom, I wanna have brother. Oh gitu. Gitu ya, Mama bilang, iya nanti ya El, cari papanya dulu. Gitu ya. Nanti El. Terus akhirnya kan sekarang sama Vincent. Apa sih emang kenapa, apa yang buat kamu akhirnya yakin sama dia menikah? Sama Vincent. Pertama karena dia membuat aku yakin dia bisa bertanggung jawab. Oh gitu. Gitu, itu paling penting. Sebelumnya enggak? Karena sebelumnya aku berpikir bahwa oke deh, namanya menikah, rezeki aku, rezeki kamu, ada rezeki kita bersama. Gitu. Tapi ternyata harusnya emang cowok yang lebih megang kendali, yang lebih harus bertanggung jawab gitu, karena itu emang porsinya cowok. Nah, kebetulan Vincent tuh bisa untuk berada di stage itu gitu. Gitu. Nah, oke, Vincent bisa dapetin hati kamu. Tapi bisa dapetin hati El nggak? Bisa. Justru pertama tuh yang dapetin hati duluan tuh Vincent dapetin hati El. Oh gitu. Baru hati pemanya aku ya. Oh, curang dong, caranya gitu ya? Iya, soalnya kan kalau aku nggak mungkin kenalin anak kalau aku nggak suka. Jadi pastinya aku udah suka duluan terus aku kenalin. Tapi dia bisa dapetin hatinya El. Jadinya itu bikin aku kayak, oh ya, dia bisa jadi ayah sambung yang baik gitu. Oh gitu. Sampai sekarang diterima dengan baik ya? Diterima dengan baik. El juga bahagia. Aku juga senang, bersyukur. Udah nikah dikasih rezeki anak lagi gitu. Emang yang sebelumnya kenapa sih? Yang sebelumnya gagal panen, Pak. Gagal panen ya? Tiba-tiba begitu. Iya, nggak tahu tuh, Pak. Udah lah ya. Iya. Yang penting sekarang lebih baik ya? Sekarang lebih baik. Kan Tuhan punya rencana di balik segala sesuatunya gitu. Gitu ya. Saya kan kenal kamu udah lama nih. Iya. Dari dulu kenapa sih bule mulu sampai sekarang nikahnya sama bule? Iya juga sih. Abis yang lokal nggak ada yang deketin, Pak. Oh gitu. Iya. Nggak suka selera Nusantara ya? Selera internasional. Bukan. Kayaknya iya mungkin itu juga. Tapi emang dari dulu mungkin ada yang deketin orang Indonesia gitu. Tapi kayaknya kurang ini Pak, kayak nggak cocok ya? Iya. Saya dengar kan sekarang Vincent ada tato nama L. Ada L di sini. Itu kenapa kamu yang suruh? Enggak, itu dia yang mau. Dia suatu hari dia bilang, aku pengen bikin tato. Kenapa nggak jedar? Bad luck katanya. Oh gitu? Katanya kalau bikin tato nama pasangan itu bad luck. Oh gitu? Jadi dia bikin tato nama anak gitu. Oke. Tapi memang dia orang Bali, asli orang di dia Bali, enggak, dia campuran Belanda Indonesia. Tapi memang tinggalnya di Bali, bukan Jakarta. Iya, dia udah 13 tahun di Bali. Oh gitu. Iya. Jadi emang Indonesianya udah lancar ya, normal? Lancar dia. Dia bisa Indonesia, bahasa Jawa, Indonesia. Oh. Campur kalau lagi marah bahasa Inggris. Marah bahasa Inggris? Iya, kalau lagi... Keren amat kamu marahnya bahasa Inggris. Iya dong, kalau komplain aku bahasa Inggris. Oh gitu, kenapa nggak bahasa Belanda? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, gitu. Nggak bisa. Nah, udah akhirnya deket, nikah. Sekarang udah kelihatan belum nih ada sifat jeleknya atau apa yang nggak cocok? Biasanya kalau habis merit baru kelihatan. Nggak ada sih, so far lancar semuanya, sesuai ekspektasi. Soalnya gini. Sesuai ekspektasi. Kayak beli mobil, sesuai ekspektasi. Soalnya sebelum kita lanjut ke hubungan yang lebih serius itu, dulu kita suka argumen, kayak misalnya maunya ini, dia begini, dia aku begitu. Jadi kita ribut duluan di awal waktu masih pacaran. Oh, siapa yang lebih sering ngambek, siapa, kamu apa dia?
Dia. Oh dia ya? Aku juga sih. Oh. Ya Yang lebih ganti-gantian. manja siapa sih yang lebih kolokan? Manja ya. Iya. Nggak manja dulu. Sama sih, kita berdua manja. Sama lah, orang waktu syuting teleponan nggak berhenti-berhenti. Teleponnya online. Set berapa jam gitu. Iya, emang gitu, Sama-sama Bang. manja ya? Sama-sama manja, terus Cemburuan nggak? Vincent lebih cemburuan. Oh gitu. Kalau aku enggak. Aku kalau nggak lihat sendiri aku nggak cemburu. Oh, jadi kalau pergi apa ya biasa aja ya. Sebenarnya udah dewasa juga kan? Iya, enggak sih, tapi dia soalnya nakalnya di awal-awal dia muda. Jadi dia nakalnya dia udah puas. Sekarang tuh dia di momen untuk pengen serius, Oh, pengen emang beda umur berapa tahun? 4. Oh, cuma beda 4 kan? Iya, iya, iya. Terus hubungannya siapa yang lebih dominan? Siapa yang lebih nyuruh-nyuruh? Oh, dia. Oh, dia lebih Iya. dominan. Iya, iya kan cowok. Dia menir, Pak. Hah? Menir. Menir. Penjajah. Iya, penjajah dia. Oh, gitu. Jadi justru itu yang aku butuhkan sebenarnya, karena aku itu kan terbiasa single, Iya. terbiasa single parent, terus terbiasa untuk menghasilkan sendiri, Iya. independen gitu. Terus ketika aku punya pasangan yang nggak bisa handle aku, Iya. itu jadinya aku tindas, Pak. Oh gitu, yang kemarin? Iya. Jadi aku kayak enak-enak seenaknya gitu. Jadi kan itu juga nggak baik ya. Iya, iya. Jadi kayak kayak gitu nggak baik. Jadi harus cowok yang bisa pegang kendali gitu. Oke, so far so good. So far so good. Oke, Gitu. puji Tuhan. Ya, amin. Amin. Nah itu kalau lagi ada konflik atau lagi ada masalah, itu siapa yang saling menguatkan, yang lebih menguatkan yang mana, dan siapa yang lebih sering mengalah? Siapa ya? Biasanya kalau sekarang nih setelah nikah nih justru jarang berantem. Yang berantem ya? Kalau dulu pas lagi pacaran berantem ya ego-egoan gitu kan, namanya masih Iya, pacaran betul. gitu. Jadi kalau dulu sih aku nggak mau ngalah, apalagi kalau aku nggak salah, aku nggak mau ngalah. Kalau aku salah, setelah beberapa waktu, mungkin 2-3 hari setelah aku pahami dan aku mengerti aku salah, baru aku minta maaf. Oh, gitu. Kalau Vincent dia salah, dia langsung minta maaf. Iya, iya, iya. Iya. Nah terus ada perlakuan khusus nggak selama kamu hamil? Dia lebih perhatian atau biasa aja nih? Ada dong, ada. Jadi dia kemarin, jadi dia selalu excited kalau nemenin ke dokter kan, Oh cek. gitu ya? Iya, jadi kayak gitu terus kayak jadi tuh aku pas hamil ini nih, kali ini aku suka muntah-muntah. Kalau Nah, pas El muntah-muntah? ngantuk-ngantuk. Pas lepas El nggak muntah. Paling 2 kali Kamu muntah. sesar atau normal? Normal. Oh normal. Hmm. Ini rencana mau Normal lagi. Dia kalau orang bule sukanya normal. Orang Iya. Asia banyak kan sesar loh. Iya, sesar. Bukan bule soalnya. Biar tetap rapet. Oh gitu. Terus jadi dia tuh paling kayak hati-hati jalanan sini becek, pindah sini gitu. Terus jadi kayak apa-apa dia kayaknya mungkin lebih sabar juga kali ya pas aku hamil gitu. Nah dulu kan Vincent ya terkenal deket sama cewek sini situ lah, artis apa iya. segala. Nggak curiga tuh kalau sekarang ada kepikiran nggak, jangan-jangan Sekarang, masih playboy nih? Atau benar seperti kamu bilang udah berubah? Justru itu aku tuh ketemu dia di momen-momen dia udah mau serius. Udah mau tobat. Tobat, berubah gitu. Kalau dulu jangan ditanya ya, Pak. dulu ya banyak dia ceweknya. Cuma ya nggak banyak-banyak banget juga gitu. Tapi ya dia maksudnya dia mau dapetin cewek tuh kadang dulu emang gampang gitu. Tapi sekarang dia udah mau serius, Pak. Jadi dia mentalnya udah berubah gitu. Jadi lebih punya kesadaran, tanggung jawab gitu. Makanya itu yang bisa bikin aku yakin. Terus kan kamu sempat sakit ke dokter juga. Itu Vincent support gimana tentang penyakit? Kamu udah sembuh belum sih? Udah sekarang. Udah sembuh? Iya, udah hamil juga kan. Iya. Enggak, sakitnya kenapa sih? Itu hyperthyroid autoimun. Iya, apaan tuh? Susah jadi, amat. Orang penyakit sakit batuk, pilek, iya. panas, demam. Ini Kalau susah banget. artis papan atas, penyakitnya beda, Pak. Lupa saya. Lupa. Jadi bahasanya tuh yang Susah orang-orang ya? nggak ngerti ya Iya, gitu. iya, iya. Jadi tuh thyroid kan ada di leher. Ini Oke. produksinya hormon untuk kayak bikin
otak untuk kerja jantung, kerja hati segala macam yang di dalam perut gitu. Nah, ketika hormonnya berlebihan, kerjanya jadi semakin aktif. Makanya tuh jantung aku berdebar. Nggak boleh kecapean dong. Nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Insomnia, sensitif gitu. Tapi itu waktu yang kemarin-kemarin itu Gara-gara Pak. yang kemarin kali ya. Iya, stres ya Pak ya. Waduh. Nggak beres tuh. Terus abis itu pas pindah ke Bali berangsur-angsur tuh sembuh. Jadi Gara-gara Vincent juga dong. enggak, dulu kan aku belum move on. Dulu aku masih berusaha untuk dapat kembali Hidup kamu. kehidupan aku gitu, pasangan aku saat itu gitu. Jadi tuh aku masih berkutat di situ gitu. Tapi gara-gara mungkin pindah ke Bali, stop kerjaan, lebih santai. Jadi stresnya juga mengurang, jarang ketemu juga sama dia. Tapi ya udah gitulah, pokoknya prosesnya sekarang udah sembuh gitu. Udah sembuh ya sekarang. Bersyukur. Tapi sempat Vincent support juga dong pada saat itu. Waktu itu aku belum deket sama dia. Belum deket ya? Belum. Sembuh sendiri ya? Iya, sembuh sendiri. Intinya nggak ada dia, bukan Iya. karena dia lah. Cuma dia support sebagai teman aja kali ya. Iya. Gitu kan, dia waktu itu jadi teman aku, tapi kita nggak ada niatan pacaran atau apa gitu, karena aku niatnya masih memperbaiki hubungan yang sebelumnya gitu. Iya. Terus Kamu kan sempat ngomong juga tuh katanya mau pensiun dari dunia entertainment. Emang beneran? Jangan dong. Emang udah puas dengan pencapaian? Apa mau bisnis aja atau apa? kalau sekarang tuh apa ya? Aku tuh soalnya kerja udah dari umur 16, Pak. Iya, semua orang kerja ya dari kecil lah. Iya, makanya aku tuh sekarang ketika punya peluang lain, kayak misalnya aku bisa berinvestasi tanpa harus bekerja, terus kayak misalnya udah punya suami juga. Iya. Gitu, ada yang tanggung jawab gitu loh Pak, jadi kayak Mau lebih santai. iya, mau lebih santai gitu. Oh. Mungkin Emang nggak kangen di dunia entertainment, balik ke Jakarta syuting-syuting? kangen sih, tapi sekarang belum kangen-kangen banget gitu. Jadi ya pasti Jakarta kalau emang ada pas-pasan jadwalnya cocok. Ya ikut ambil, gitu ya. tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Soalnya aku lagi menikmati hari-hari aku kayak gini, apalagi hamil, terus anak aku lahir, terus aku bisa kayak jadi ibu yang sesungguhnya. Emang cita-citanya itu mau jadi ibu aja atau mau jadi business woman atau mau jadi apa sih? Apa memang cita-cita menurut kamu idealnya adalah ya saya jadi ibu rumah tangga jagain anak gitu? Iya itu. Itu ya? Iya. Emang gitu? Iya. Santuy dong. Iya, santuy. Iya makanya. Soalnya gimana ya? Yang penting tuh aku ada buat asuransi, aku ada buat hari tua, terus aku bisa buat biayain anak sekolah, buat makan selama hidup, bisa kasih orang tua, jalan-jalan itu aku udah cukup. Gitu. Penting begitu ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tebak foto nih. Ada foto, saya sudah siapin foto. Oke. Ini kamu mesti kasih tahu pas kapan. Oke. Lagi ada apa di foto ini. Oke. Tebak foto. Wih. Oh Ini itu, kapan, Jess? itu kayaknya waktu aku lulus masih kuliah. Tahun 2005 kayak Pak. 2005. Iya. Ini juga nih masih kecil nih. Ya itu 2005 juga sama. kayaknya. Buru-buru 2004, 2005 kayaknya. Oke. Nah, ini Oh itu kemarin waktu kita nikah. Tanggal 22. saya nggak diundang ya. Cuma keluarga aja Pak, nggak ada. Saya nggak dianggap keluarga karena udah lama loh, guys. Nggak apa keluarga doang. Mama papa. Oke, sekarang kita cobain mobilnya. Ayo. Oke, Jess, biasanya nih mestinya kamu yang nyetir, tapi karena kamu lagi hamil, saya nyetirin mobil kamu. Oh, thank you. Ada pengecualian Ada ternyata. pengecualian. Ini ada pertanyaan Instagram beberapa. Oke, pertama dari @raras_bawawi. Halo Raras. Kalau anak Kak Jedar cowok dikasih hadiah mobil apa? Anak Kak Jedar kan yang pertama memang udah cowok tuh, El Barak. Kalau yang baru cowok lagi? Kalau yang baru cowok lagi kasih hadiah mobilnya nanti pas dia udah gede. Tapi mungkin yang pasti yang dia suka mobilnya apa gitu. Terus yang sesuai kemampuan aku gitu. Oke. Sebenarnya kalau baru, maksudnya kalau masih aku tuh pengen punya anak, apalagi laki, dia tuh harus bisa tanggung jawab. Jadi kalau bisa mobil pertama tuh dia harus nabung. Aku mungkin bantuin berapa persen, tapi dia harus kerja keras Laki karena itu harus punya tanggung jawab. harus punya tanggung Dan itu yang mau jawab. kamu terapkan di anak-anak kamu ya. Iya, aku mau harus belajar. punya tanggung jawab sama pacarnya.
Harus. Apalagi istrinya. Bener. Iya dong. Iya, itu namanya laki. Iya dong. Laki tuh harus tanggung jawab keseluruhan hidup. Harus mau kerja dari keras, istri. jangan Iya. pernah malu buat kerja. Iya, kerja apapun lah. Karena lelaki tuh calon kepala keluarga. Iya, Jadi aku bener. sebagai orang tua harus mengarahkan dia untuk dia bisa bertanggung jawab. Kalau laki nggak tanggung jawab, potong aja. Apanya? Potong harga dirinya. Iya. Oke, next dari Ilham 14. Iya. Kak Jessica kalau dipanggil jedar dengan nada tinggi kaget gak sih? Jedar! Jedar! Sini orang. Kaget-kaget kuku. Oh, yang bikin nama jedar kamu sendiri ya? Aku Jessica sendiri. Iskandar. Iya, Begitu, soalnya jedar aku ya? tuh terinspirasi dari Titi Kamal, kan Tikam. Wah, aku kan temennya Titi Loh, waktu itu. Tapi kan belum lama itu. Udah Apa? lama ya? Tikam udah Tikam lama. ya? Oh, udah lama. Jadi aku berpikir aku pengen punya nama potong juga kayak kamu. Oh. Aku pikir-pikir ya udah Jessica Dar Iskandar Jedar gitu. Oh, iya. Tapi bagus kok jedar. Jedar. Nah, berikutnya dari @fahrasaya. Kak, gimana bisa survive besarin L dan hilangin laki-laki nakal? Asik. Hilangin laki-laki nakal. Maksudnya Nggak tahu. cowok-cowok nakal yang mendekat kepadaku Iya, gitu. kayaknya gitu ya. Aku jawab yang gimana cara besarin L dulu ya. Kalau besarin L itu sebenarnya anak tuh besarinnya gampang karena mereka tuh sebenarnya adalah kapas putih yang bisa kita olah jadi apapun yang kita harapkan gitu. Tapi Tiba-tiba bijaksana. Oke, iya, oke. dewasa ya. Hebat. Terus Karena sebenarnya anak tuh kita didiknya tuh 50-50. 50-nya dia ikutin apa yang kita lakukan, mencontoh. 50-nya adalah by omongan gitu. Jadi ya kalau kita mau anak kita rajin ya kita juga harus rajin. Kalau kita mau anak kita pengertian ya kita harus pengertian gitu. Sambil dikasih tahu gitu. ya, keren. Gitu-gitu. Begitu. Terus caranya menjauhkan lelaki nakal Iya. Kan eh kamu cakep nih, banyak yang deketin kan, pasti kan. Iya. Godain lah apa. jangan dijauhkan, dimanfaatkan. Wih. Jadi nggak menjauhkan, dimanfaatkan. Enggak, itu ibaratnya, tapi kan namanya aku seorang ibu harus ngasih contoh ke anak gitu. Kalau aku kayak begitu, nanti anak aku mikirnya apa gitu. Iya. Terus apalagi sekarang ya bersyukur udah punya suami, jadi udah ada yang jagain. Selain aku bisa jaga diri sendiri, ada lagi kayak perisai luarnya yang Iya, ikut menjagain melindungi gitu. kamu. Lakinya lebih baik, lebih top Iya, lah lebih ya baik, pokoknya. iya. Iya. Amin. Oke. Berikutnya dari @876ira. Apa yang ingin kamu sampaikan ke netizen yang sering komentar soal hidupmu? Wih. Oh, soal hidup ya. Kalau komentar netizen sih sebenarnya aku lebih ke nggak apa-apa karena Kan banyak netizen julid nih, ngata-ngatain, Iya. ngomong-ngomong. netizen tuh sebenarnya adalah kalau kritik ya udah jadi kritik yang mungkin bisa menyadarkan kita, saran juga bisa kita dengerin, tapi nggak usah 100% masuk ke dalam hati karena pertama mereka nggak kenal kita secara personal gitu. Iya. Terus yang kedua adalah hidup kita ya hidup kita gitu. Kita yang ngejalanin, kita yang merasakan gitu. Jadi lebih baik nggak fokus ke situ gitu. Tapi aku sih berterima kasih buat orang-orang yang komen, yang mendoakan. Kebanyakan sih sekarang ini komennya mendoakan gitu. Kecuali kalau aku pakai baju seksi terus Iya. post di Ini kalau baju begini termasuk seksi nggak? seksi bumil. Kalau kayak gitu tuh kadang-kadang suka dibilangin jangan seksi-seksi gitu. Ya aku ngerti sih maksudnya jangan seksi-seksi kayak gitu. Itu juga aku udah sekarang tuh baju-baju aku udah banyak yang nggak muat juga gara-gara hamil. Jadi ada momennya gitu. Oke. Ntar kalau udah kurus pakai lagi. Pakai lagi ya. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari saya. Gimana, Nih, kalau saya puter nih video ini 5 tahun ke depan, Pak? coba kira-kira sebutin 3 pencapaian apa yang kamu sudah capai 5 tahun ke depan. Jadi kalau nggak tercapai, saya play nanti dihujat netizen. Ih, ngomong doang nggak. Oh iya, nggak gitu. sampai. Iya. 3 tahun? 5 5 tahun ke depan. 5 tahun mungkin anak aku udah lebih dari 3. Oh gitu, lebih dari 3 Iya. anak. Oh emang mau punya banyak anak Aku ya? Aku Vincent mau punya 5. 5. El mau punya 7. Kamu Vincent mau punya 5. Iya. Sama yang lain emang ada?
Yang lain nggak ada, Oh, aku nggak ada. Vincent, kita berdua. Oh gitu, punya 5. Karena menikah untuk selamanya. Terus El mau punya 7. El maunya 7, Ramai apa banget. 6 adik lagi. Tapi aku bilang ya doain aja gitu. Tiap tahun dong itu. Makanya ini aja mau tiap tahun Pak. Jadi ntar bapak ketemu aku, tiap ketemu aku hamil terus gitu. Iya lucu juga ya. Iya. Iya oke. Hamil anak lebih dari 3. Terus yang kedua, bisnis aku udah IPO. Wih, sadis banget. Sekarang lagi jalanin bisnis apa aja? Kosmetik? Kosmetik, roti, sama Sun mau bikin produk baby. Oh iya karena Iya. anaknya banyak ya. Anaknya Jadi banyak. modelnya banyak. Kalau 7 kan bisa paling nggak satu anak bisa 3 tahun. Iya, Bisa habis lama itu tuh. anak berikutnya 3 selanjutnya. tahun, anak berikutnya 3 tahun kan sebelum gede gitu. Tiap anak keluarin produk baru, Iya. varian baru. Jangan-jangan tujuan kamu punya anak biar bisa keluar produk baru ya? Iya, biar tiap produk ada modelnya Iya, gitu. bener. Oke, terus yang ketiga apa? Yang ketiga, aku tuh pengen punya gedung tuh. Itu cita-cita aku dari aku muda loh. Oh gitu. Iya. Gedung apa? Pengen punya gedung, entah isinya perkantoran atau bawahnya mall, atasnya apartemen. Pokoknya pengen punya gedung aja. Iya, keren. Gitu. Cuma gimana cara merealisasikannya ya? Yang penting punya anak dulu deh. Mungkin bisnis kalau udah IPO kali. Oh gitu ya. Iya. Keren. Gitu. Oke. Tapi jedar. gedung kejauhan nggak Pak? Ya nggak apa-apa. Ntar kan kita play paling dihina-hina. Ih katanya mau punya gedung nggak kesampean tuh gitu. Oh ya udah Iya, biarin aja. udahlah, Namanya biarin juga cita-cita, siapa tahu ada malaikat lewat denger. Iya benar. Set. Set. Dalam semalam ada gedung. Iya. IPO 20% dapat Iya. 400 M. Waduh, seram. Langsung bangun mall. Bangun mall. Oke, Jedar. Iya, makasih, Terima Pak. kasih, Jedar. Thank Udah you. datang ke Bali buat ketemu saya. Bapak dong datang ke saya Bali datang. untuk ketemu saya. Iya, benar. Kan aku mah udah jadi warga Bali. Cuma KTP masih Jakarta. Jadi udah mau menetap di Bali nih. Tergantung suami, ikut suami Oh, aja. ikut suami. Mm-mm. Dia ada pikiran nggak? Ayo ke Jakarta yuk gitu. Ada sih kalau dia ada satu bisnis yang mungkin dia harus pindah ke Jakarta. Nanti aku pindah ke Jakarta terus aku jadi artis lagi. Oh gitu. Iya. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu. Mantap. Mantap. Mantap.